Selamat berjumpa kembali bersama saya. Dan kali ini saya sudah berada lagi di hamparan Kamunding, di mana lokasi ini merupakan area lahan persawahan kepemilikan Bapak Haji Dedi, di mana pada video sebelumnya saya sudah melaporkan tentang cara pembuatan JMS murni dan pengaplikasiannya ala Pak Haji Dedi. Nah, kali ini saya akan membuktikan dan memperlihatkan perbedaan apa yang nampak pada lahan organik yang dibandingkan dengan lahan yang diaplikasikan dengan pupuk kimia dan juga pestisida kimia, bahkan racun. Dimana kali ini di belakang saya merupakan hamparan sawah yang dilakukan secara organik. Ini milik Bapak Haji Dedi. Dan di depan saya ini adalah hamparan atau lahan yang masih melakukan cara konvensional, di mana beliau pemilik lahan tersebut melakukan pertanian masih dengan memberikannya pupuk kimia dan pestisida kimia, bahkan racun pun diberikan untuk menghalang-halangi atau menghambat hama, baik itu hama tikus maupun hama-hama yang sejenisnya. Dan inilah perbedaan yang akan saya perlihatkan antara lahan yang masih menggunakan racun atau pestisida kimia dengan lahan yang menggunakan bahan-bahan organik. Inilah perbedaannya, nampak seperti ini. Para sahabat tani dan para pencinta tanaman organik di seluruh tanah air, inilah hamparan tanah yang menggunakan pestisida kimia dan pupuk kimia sintetis. Apabila kita lihat, mari kita sedikit menghampirinya. Tidak ada satupun hewan yang hidup di sini. Nah, akan tetapi berbeda dengan yang diperlakukan secara organik. Sangat berbeda sekali. Salah satu contohnya, ini merupakan telur keong mas ya, dimana keong tersebut dan sebangsa keong yang banyak tumbuh di sini dan tidak mengganggu tanaman. Mereka dapat tumbuh dengan baik di sini. Nah, bisa dilihat airnya beriak. Itu air beriak merupakan pergerakan hewan yang ada di sini. Di antaranya ikan-ikan kecil tumbuh dengan baik di sini, bahkan banyak sekali dapat tumbuh dengan baik, karena ini merupakan lahan yang tidak terkontaminasi dengan racun, dengan bahan-bahan kimia. Mari kita kembali melihat areal yang ini, yang di sebelahnya. Ini merupakan areal yang masih menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia. Tidak ada tanda-tanda beriak karena tidak ada kehidupan. Tidak ada hewan yang hidup di sini. Nyaris tidak ada. Nah, bisa dilihat. Nyaris tidak ada yang hidup di areal ini. Karena ini merupakan lahan yang diberikan pestisida kimia. Adapun mungkin 1-2 yang hidup, keadaannya sudah melemas ya. Sebentar lagi juga akan mati mungkin. Tidak ada kehidupan di sini. Sama sekali tidak ada. Ikan-ikannya semua pada mati.
sudah hanyut terbawa dan sebagian sudah terkubur waktu pembajakan. Nah, kan berbeda dengan ini. Tuh bisa kelihatan masih beriak di sini. Berbeda dengan lahan ini. Ini lahan yang diperlakukan secara organik. Mari kita tangkap makhluk apa ini. Nggak ketangkap nih. Nggak ketangkap ya. Karena makhluknya lincah, ini makhluknya sehat, jadi nggak ketangkap. Tetapi ini saya menemukan ini apa ini? Nah, ini keongnya nih. Ini keong di sini saya temukan. Dia tumbuh dengan sempurna dan bisa berkembang biak di areal ini. Nah, seperti ini. Ini masih keluarga keong nih. Oh, kelihatan. Nah, ini adalah telur keong. Telur keongnya meskipun airnya sedikit, tetapi masih tumbuh di sini. Ini telur keong. Ini keongnya ada nih. Nah, ini keongnya ada. Nah, ini keong lagi. Tuh. Tuh, banyak keong tuh. Ikan-ikan kecil juga banyak. Tuh, ini keong ada. Akan tetapi di sini tidak ada satupun yang nampak. Tidak akan ada yang bisa bertahan hidup di areal ini. Karena ini lahan memang sudah penuh dengan racun. Nah, berbeda dengan yang ini. Kelihatan tuh beriaknya tuh. Oh, beriak itu ikan-ikan kecil itu. Tuh, kelihatan beriak di sini. Terdapat banyak ikan-ikan kecil yang hidup dan makhluk-makhluk yang lainnya juga tumbuh di sini. Nah, seperti itulah para sahabat tani dan pencinta tanaman organik. Sangat signifikan sekali perbedaan antara lahan organik dan lahan anorganik ya. Dimana di sini bisa memproduksi berbagai banyak jenis tumbuhan dan juga hewan, akan tetapi hewan-hewan tersebut justru memberikan kontribusi yang baik buat tanaman, dimana di sini akan terjadi simbiosis mutualisme. Akan terjadi simbiosis mutualisme di mana tanaman yang ditanam dan diperlakukan secara organik ini dapat tumbuh subur atas bantuan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Jadi mereka bisa memberikan kontribusi kepada tanaman tersebut. Karena kenapa? Karena makhluk yang ada di sini, hewan-hewan yang ada di sini, mereka dapat berkembang biak dan melakukan aktivitas kesehariannya dengan mendapatkan nutrisi dari sekitar tanaman ini. Dan makhluk yang
mengambil nutrisi dari sekitar tanaman ini, memberikan juga kontribusi terhadap tanaman dari hasil kotoran-kotorannya yang nanti akan diserap dengan sendirinya oleh padinya ya, oleh tanamannya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada ibu-ibu yang sedang menanam. Ini istilahnya di sini tandurnya punya. Nah, istilahnya kalau di Jawa Barat, kalau di tempat saya ini sedang melakukan tandur. Nah, ada pepatah bilang kalau tidak tandur maka tidak akan panen katanya. Nah, di sini lagi menanam, nanti akan panen. Dan kemarin juga hasilnya melimpah sekali, sangat melimpah sekali. Oke, sekian dulu video dari saya. Para sahabat tani semua, itulah gambaran yang saya berikan, di mana yang pertama perbedaan antara lahan organik dengan lahan non-organik, dan yang kedua akan terjadi hubungan baik di antara makhluk hidup, maksudnya di antara hewan yang tumbuh di lahan yang diperlakukan secara organik akan memberikan kontribusi terhadap tanaman yang kita tanam. Jadi akan terjadi hubungan baik, yaitu simbiosis mutualisme antara makhluk hidup yang tumbuh dengan tanaman yang ditanam oleh kita. Baik, sekian dulu video dari saya. Dan jangan lupa tanamlah kebaikan setiap hari, maka akan panen kebaikan setiap hari. Sampai jumpa.